Di lokasi penampungan sementara di Kalideres, Jakarta Barat menuju kantor UNHCR di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Mereka menuntut UNHCR untuk memperhatikan nasib mereka yang masih belum jelas di Indonesia. Imigran pencari suaka asal Timur Tengah ini berunjuk rasa di depan gedung UNHCR di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Mereka mempertanyakan nasib yang belum juga dikirim ke negara tujuan oleh UNHCR. Mau dipaksa kami cuma katanya perwakilan aja. Kalau misalkan kami perwakilan bisa ke sana, kenapa dari Indonesia nggak bisa ke sini langsung sampaikan ke teman-teman sini apa-apa. Tapi kalau Zoom meeting itu udah sering ya mau UNHCR? Sering berapa kali sudah hasilnya nggak ada. Kalau dia sampaikan ke kami positif, bisa yang kami aturkan ke mereka nggak bisa keluar. Sekitar 200 imigran ini juga melakukan long march atau berjalan kaki dari lokasi penampungan sementara di daerah Kalideres, Jakarta Barat menuju gedung UNHCR. Aksi ini sempat dilarang oleh polisi. Satu bus pun telah disiapkan untuk mengangkut 50 perwakilan, namun ditolak oleh pengunjuk rasa. Dengan perwakilan yang sudah ada di luar, tapi dia nggak maunya semuanya. Kalau semuanya, sekarang ini kan situasi pandemi COVID-19, ya, sesuai anjuran pemerintah harus melaksanakan protokol kesehatan. Tidak boleh berkumpul-kumpul, ya, yang menjadi kerumunan sehingga menyebabkan pemicunya penyebaran COVID-19. Ini yang harus diantisipasi oleh pihak pemerintah kan gitu. Para imigran sudah berada di lokasi pengungsian sejak 2019 lalu. Kondisi penampungan sementara yang tidak layak membuat imigran terus meminta UNHCR untuk mengirim mereka ke tempat yang lebih baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa mantan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan sebagai saksi dalam kasus Joko Chandra. Asep diketahui membantu menerbitkan KTP elektronik Joko Chandra saat masih berstatus buron. Mantan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus surat palsu Joko Chandra yang digunakan selama pelarian. Mantan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan menjadi sorotan usai menerbitkan KTP elektronik atas nama Joko Sugiarto Chandra saat masih berstatus buronan kasus korupsi. Dari hasil investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Asep dianggap melampaui tugas dan fungsinya dalam menerbitkan IKTP Joko Chandra. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian menonaktifkan Asep Subahan dari jabatannya. Dan saat ini sudah ada Lineke Utsiki di gedung Barreskrim Mabes Polri untuk melaporkan perkembangan pemeriksaan mantan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan. Ya Lineke, apakah pemeriksaan masih berlangsung hingga saat ini? April, Anissa dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hingga dengan saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri masih terus memeriksa mantan Lurah Grogol Selatan yakni Asep Suhan. Dan tadi kalau kami lihat ini terpantau bahwa Asep Suhan tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri 1 jam lebih cepat dari yang dijadwalkan yakni pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun Asep Suhan ini tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media dan nampak terburu-buru memasuki ruang pemeriksaan. Kalau kita berkancah pada kasus yang digali oleh penyidik Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri yakni berkaitan dengan surat palsu dalam pelarian Joko Chandra. Ini total ada 8 dokumen palsu yang digunakan oleh Joko Chandra dalam pelariannya, yang mana salah satunya tentunya adalah penerbitan KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Asep Suhan yang kala itu menjabat sebagai Lurah Grogol Selatan pada tanggal 8 Juni 2020. Padahal pada saat itu Joko Chandra masih berstatus sebagai buron dalam kasus korupsi Kesi Bank Bali. Berdasarkan pada hasil penyidikan
maksudnya berdasarkan pada hasil investigasi dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, ini Asep Suhan dinilai telah melakukan kesalahan yang fatal begitu karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berkaitan dengan hukum disiplin. Karena diketahui pada bulan Mei 2020, Asep Suhan diketahui bertemu dengan pengacara Joko Chandra yakni Anita Kolopaking di rumah dinasnya untuk mengecek status kependudukan dari Joko Sugiarto Chandra. Bahkan pada tanggal 8 Juni 2020, Asep sendirilah langsung memantau dan juga memonitor bawahannya untuk menerbitkan IKTP tersebut, bahkan dengan hanya menunjukkan KTP dan juga kartu keluarga milik Joko Chandra yang tersimpan di dalam HP-nya, dan bahkan menjadi pihak pertama yang kemudian menerima IKTP dan menyerahkannya langsung kepada buronan Joko Chandra. Hal ini tentunya yang digali oleh penyidik dari Ditripidum, bagaimana kemudian keterlibatan dari Asep Suhan dalam pelarian Joko Chandra. Hingga dengan saat ini tentunya kami masih menunggu konfirmasi resmi dari penyidik berkaitan dengan materi substansi penyidikan pada hari ini. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri yakni Brigjen Ferdi Sambo, ini rencananya Joko Chandra yang turut menjadi tersangka dalam kasus yang sama, ini akan diperiksa esok dalam kasus penggunaan 8 dokumen palsu sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Namun belum dapat dipastikan apakah pemeriksaan besok ini akan berlangsung di Rutan Salemba, tempat Joko Chandra saat ini ditahan, atau di Bareskrim Mabes Polri. Terkait dengan kasus surat jalan ini, sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan, yakni diantaranya adalah Joko Chandra, kemudian pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan yang terakhir adalah Brigjen Prasetyo Utomo, yang merupakan mantan Kakorwas PPNS. Ketiganya ini kemudian disangkakan dengan pasal berlapis dan mendapat ancaman hukuman penjara yakni 6 tahun. Kembali ke Anda, Anissa dan juga April. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Selamat bertugas kembali, Lineke. Pemirsa, satu pengusaha berinisial TS terseret kasus Joko Chandra karena diduga terlibat suap menyuap jenderal di Mabes Polri. TS kini sudah dicekal ke luar negeri sambil menunggu pemeriksaan Senin pekan depan. Satu pengusaha berinisial TS menjadi tersangka kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Kata polisi, ia diduga menyuap Irjen Napoleon Bonaparte demi menghilangkan status buronan Interpol sang narapidana. Sedangkan untuk pelaku pemberi, pelaku pemberi ini kita menetapkan tersangka saudara JST. Dan yang kedua adalah saudara TS, TS. Siapa sebenarnya TS? Dan apa peran dia dalam drama pelarian Joko Chandra? Beberapa waktu lalu masyarakat anti korupsi atau MAKI sempat menguaknya. TS disebut-sebut sebagai Tommy Sumardi. Nomor 1 nama Tommy S. Alamat Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tommy S pada bulan April 2020 diduga meminta Prasetyo Utomo untuk diperkenalkan dengan pejabat di Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri yang membawai NCB Interpol Indonesia. Berikutnya terkait dengan Tommy S tadi, kemudian NCB Interpol Indonesia diketahui memberitahu imigrasi Indonesia yang berisi Red Notice Joko Chandra telah terhapus dengan alasan sejak tahun 2014 tidak diperpanjang oleh Kejaksaan Agung. Kami mencoba menyambangi rumah Tommy yang disebut Maki di Bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tetangga membenarkan rumah ini tempat tinggal Tommy. Tapi setahun belakangan Tommy tak lagi menempatinya dan rumah dihuni kerabat. Di wilayah ini sosok Tommy cukup dikenal. Uniknya, banyak tetangga menganggap Tommy polisi Mabes Polri. Salah satu tokoh setempat bilang wajar kalau warga banyak salah paham karena banyak polisi sering datang bertamu ke rumahnya. Memang rumahnya Pak Tommy ya? Sama dia. Jarang ngumpul warga, Pak? Nah, pindah udah setahun lebih lah. Pindah ke Kalau kita kan di sini kan, mohon maaf kan, orang masyarakat kan beda, orang naik itu beda. Jadi ya, kroco juga. Sesuai gitu aja. Menurut warga, meski sudah tak menempati rumahnya, Tommy S masih sering terlihat di lingkungan ini. Di Idul Adha ya? Ya, oh dia di sini, ke sini. Kami mencoba menelusuri sosok Tommy di dunia maya. Kami menemukan sebuah jejak berita terkait dirinya sedang bertemu Setia Novanto. Tommy juga disebut punya anak perempuan yang jadi kader Golkar. Sang anak dikabarkan bertunangan dengan anak mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Najib Rajak sedang tersandung kasus korupsi di negeri jiran dan baru saja mendapat vonis 12 tahun penjara. Info ini juga sempat disampaikan masyarakat anti korupsi di Mabes Polri. Mempunyai anak perempuan yang bertunangan dengan anak Najib Rajak, mantan Perdana Menteri Malaysia. Di mana Najib Rajak diduga berteman dengan Joko Chandra selawaktu di Malaysia, yaitu berbisnis dan berada di Malaysia. Pekan depan 24 Agustus sudah ada jadwal polisi memeriksa Tommy S sebagai tersangka. Selama menunggu pemeriksaan, polisi telah mencekalnya ke luar negeri 1 paket dengan Irjen Napoleon Bonaparte. Pemirsa, oknum jaksa sekaligus tersangka kasus suap Pinangki Sirna Malasari mendapat bantuan hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia. Bantuan berupa pengacara untuk mendampingi Pinangki menghadapi proses hukum. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mendapat bantuan hukum dari Organisasi Profesi Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI. Bantuan hukum berupa pengacara untuk mendampingi Pinangki menghadapi kasus dugaan suap yang menjeratnya. Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono, pemberian bantuan hukum merupakan tindakan profesional sesuai ADART Persatuan Jaksa Indonesia. Ketiga tersangka tersebut statusnya adalah masih jaksa. Jaksa masuk di dalam anggota Persatuan Jaksa Indonesia atau disingkat PJI. Di dalam anggaran dasar Persatuan Jaksa Indonesia disebutkan bahwa setiap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan atau yang ditunjuk oleh organisasi. Oleh karena itu, nanti Ketua PJI akan menunjuk penasihat hukum. Artinya penasihat hukum ini bukan dari kami, bukan jaksa, tetapi adalah penasihat hukum dari organisasi profesi penasihat hukum atau memang penasihat hukum yang berkantor sendiri. Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap $500.000 Amerika Serikat dari terpidana korupsi Joko Chandra. Pinangki juga dihukum karena melanggar disiplin setelah pergi ke luar negeri tanpa izin. Dalam perjalanan ke luar negeri itu, Pinangki diduga bertemu Joko Chandra. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Bank memperkenalkan aplikasi perbankan baru bernama Mobile Transaction Indonesia atau Motion. Didukung dengan fitur-fitur unggulan, aplikasi Motion memberikan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah yang ingin bertransaksi perbankan kapan saja dan di mana saja. Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru di semua aspek kehidupan, tak terkecuali saat melakukan transaksi perbankan. Untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi, PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank memperkenalkan sebuah aplikasi baru yang bernama Mobile Transaction Indonesia atau Motion. Motion sendiri adalah aplikasi mobile banking yang menggabungkan antara lain aplikasi mobile banking MNC Bank serta punya kartu atau kartu kredit sehingga dapat digunakan oleh masyarakat nasabah Bank MNC untuk melakukan transaksi baik itu financial maupun non-financial melalui perangkat elektronik berbasis Android dan iOS. Aplikasi Motion yang diluncurkan bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan yang akan memanjakan nasabah dalam bertransaksi. Berbagai fitur unggulan dari Motion saat diluncurkan antara lain ada registrasi rekening simpanan atau kartu kredit hanya menggunakan nomor kartu saja langsung pada aplikasi. Lalu tentunya untuk memudahkan login hanya menggunakan fingerprint atau Face ID. MNC Bank telah menginvestasikan kesiapan infrastruktur untuk menjaga stabilitas sistem IT sehingga mampu mengakomodir transaksi dengan frekuensi dan volume yang tinggi.
Aplikasi Motion sudah bisa didownload melalui Play Store atau App Store mulai tanggal 17 Agustus 2020. Pemilihan 17 Agustus 2020 sebagai tanggal perkenalan menghadirkan harapan bahwa dengan Motion, nasabah akan merdeka untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja. Tim Liputan iNews melaporkan.